tegaskan semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Saya ulangi, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Saya dipilih oleh rakyat. Atas nama rakyat Indonesia, saya tegaskan semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Keinginan Pak Prabowo untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, untuk terwujudnya good and clean government, memang suatu komitmen yang bagus. Namun, dalam suatu pemerintahan harus mampu membangun suatu sistem yang tidak memungkinkan para aparat itu untuk berbuat korup atau melanggar ketentuan hukum. Setidaknya meminimalisir pemerintahan atau meminimalisir aparat-aparat yang tidak bersih. Tentunya dengan satu sistem, bukan hanya dengan komitmen. Komitmen saja itu tidak bisa, apalagi diserahkan pada masing-masing. Suatu pemerintahan itu akan baik kalau sistemnya dibangun dengan baik. Dan sangat setuju untuk menyampaikan seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang baik, pemerintahan yang melayani masyarakatnya. Untuk itu, kalau kita lihat, kita perbandingkan dengan berbagai negara demokrasi yang maju, maka harus ada kejelasan dalam suatu pemerintahan antara sektor publik dengan sektor privat. Pejabat publik harusnya ketika diangkat sebagai pejabat publik, peran privatnya harus ditinggalkan karena dia sudah menjadi pejabat publik. Untuk itu sistem pemerintahan yang baik dan bersih hanya akan terwujud kalau ada transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, agar terwujud aparat yang bersih, maka sistem hukum harus bisa diwujudkan hingga ada semacam jaminan bahwa aparat atau pejabat publik, baik pejabat politik khususnya, harus ada undang-undang ketika sudah lengser atau sudah tidak menjabat lagi, ketika kekuatan politiknya sudah tidak ada untuk menghalang-halangi penegakan hukum, maka perlu diselidiki atau diteliti apakah ketika menjabat dia melakukan kesalahan, apakah ketika menjabat dia menyimpangkan kekuasaannya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarga, maupun anggota lainnya. Oleh karena itu, pentingnya undang-undang penyelidikan pasca jabatan atau yang dalam bahasa Inggris dikenal post power investigation perlu segera diterbitkan di negara ini. Seperti di negara-negara maju, di negara Skandinavia misalnya, di Eropa Barat, undang-undang tersebut memberikan kemungkinan atau memberikan kewenangan kepada
badan tertentu untuk menyelidiki setiap pejabat setelah tidak berkuasa ketika tidak bisa menghalang-halangi atau tidak bisa lagi menggunakan kekuasaannya untuk menghalang-halangi penegakan hukum. Di Indonesia saat ini yang overlapping yaitu tugas polisi, tugas jasa dengan KPK, sehingga sudah seharusnya KPK direformasi, dikembalikan menjadi atau kalau tidak lembaga independen seperti sekarang, kalau bisa menjadi lembaga independen. Akan tapi tugasnya adalah menyelidiki para pejabat setelah selesai jabatannya, bukan saat menjabat seperti yang sekarang ini seringkali terjadi. Kebijakan-kebijakan atau tindakan dari KPK yang malah menghalang-halangi proses pembangunan yang masih berjalan dengan alasan OTT, dengan alasan ditemukan penyimpangan kekuasaan dan sebagainya, atau program-program yang masih belum selesai dilaksanakan sehingga akhirnya menjadi program yang mangkrak. Oleh karena itu akan lebih baik kalau KPK kemudian difungsikan atau diberikan tugas dalam hal ini adalah untuk menyelidiki para pejabat yang sudah selesai dengan diterbitkannya undang-undang post power investigation, sehingga selalu diteliti antara gaji, tunjangan, dan fasilitas yang disediakan dengan kekayaan yang diperoleh setelah selesai menjabat. Apakah itu terkait dengan kekayaan pribadi maupun kekayaan yang dititipkan pada sanak keluarganya atau kelompoknya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang pentingnya dihadirkan undang-undang penyelidikan pasca jabatan. Jadi tidak seperti sekarang, setelah menjabat kemudian bisa menjadi kaya raya karena tidak tertangkap KPK, atau sebaliknya ketika menjabat kelihatannya bersih tapi ternyata banyak menitipkan kekayaannya ke handai taulannya, sehingga itu adalah perbuatan korup yang sulit dideteksi, sulit ketika yang bersangkutan masih menjabat. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tegaskan, semua aparat pemerintah Indonesia bersihkan dirimu masing-masing.